Selamat siang, saya Esther Divena Permatasari, NIM 260141960 akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan. Yang pertama, urgensi hakikat pendidikan. Pendidikan memberikan arah serta tujuan pendidikan yang akan dicapai, yaitu pendidikan menolong kita untuk mengerti tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, memperkecil kesalahan dalam menyampaikan pendidikan, baik dalam teori maupun praktiknya, yaitu menggunakan teori dan praktik supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan pendidikan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur bahwa kita telah melaksanakan pendidikan. Selanjutnya, konsep dasar pendidikan. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat, yaitu usaha pendidikan sudah mulai ada sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia. Sepanjang ia hidup, ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Poin kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh memonopoli segalanya, melainkan bersama dengan keluarga dan masyarakat agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pendidikan sebagai sebuah kewajiban, yang artinya pendidikan merupakan suatu keharusan karena manusia akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, pendidikan ditujukan untuk manusia. Hanya manusia yang memiliki hati nurani, perasaan, akal budi, dan pengetahuan. Oleh sebab itu, dengan adanya pendidikan, manusia akan meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki nilai-nilai hati nuraninya. Hewan tidak dapat dididik, sehingga tidak dapat memunculkan proses pendidikan. Hanya manusia yang dapat dididik, karena 1. Manusia dilahirkan keadaan tidak berdaya, yang artinya manusia begitu lahir butuh uluran tangan orang lain untuk menerima pendidikan. Yang kedua, manusia tidak langsung dewasa. Untuk sampai ke tingkat dewasa, manusia perlu pendidikan yang sangat panjang. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat menjadi manusia jika tidak hidup bersama manusia lainnya. Ia butuh didikan dari manusia satu dengan manusia lain untuk saling mendidik dan menegur. Yang keempat, yaitu manusia dapat dididik sepanjang hayat, yang artinya pendidikan tidak hanya di sekolah saja, namun di dalam masyarakat juga mendapatkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Dwi Putri Pertiwi dari kelompok 2. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2 yaitu pendidikan sebagai proses transformasi nilai. Pendidikan pada hakikatnya mencangkup mendidik, mengajar, serta melatih. Mendidik merupakan kegiatan memberikan motivasi kepada peserta didik serta menyepakati dan menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama antara peserta didik dengan pendidik atau guru. Yang kedua adalah mengajar, yaitu memberikan contoh pada siswa atau mempraktikkan konsep pada siswa agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melatih. Melatih adalah kegiatan untuk membantu orang lain mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam dunia pendidikan, guru bertugas untuk melatih fisik, mental, serta emosi para siswanya. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri. Selain itu, tujuan pendidikan adalah agar individu atau manusia dapat memiliki kebudayaan atau
dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting berdirinya suatu negara. Karena dengan banyaknya warga negara yang berpendidikan, maka diharapkan akan mampu berkontribusi serta mengabdikan diri pada negaranya. Yang terakhir adalah pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dalam perkembangannya, manusia ingin terus mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, manusia berusaha meningkatkan pengetahuannya. Tanpa sadar, pendidikan itu merupakan sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus. Dari manusia lahir sampai manusia meninggal, bahkan dari sebelum manusia lahir atau saat manusia tersebut berada di dalam kandungan. Manusia akan berusaha untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Maka dari itu, pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Irmanto dari jurusan Teknik Mesin. Saya akan meneruskan pembahasan dari teman-teman saya. Pengertian pendidikan. Menurut John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat deskriptif normatif. Pembahasan tentang siapakah manusia biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang kemanusiaan sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik pendidikan, karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang berjunjung tinggi oleh seorang pendidik atau suatu bangsa yang melaksanakan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktek pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis pragmatis. Jadi dilihat dari maksud dari tujuannya, ilmu pendidik boleh disebut ilmu yang praktis, sebabnya ditunjukkan kepada praktik dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didiknya. Walaupun ilmu pendidikan ditunjukkan kepada praktik mendidik, namun perlu dibedakan ilmu pendidik sebagai ilmu yang bersifat praktis pragmatis. Dalam ilmu mendidik teoritis kita bedakan ilmu mendidik teoritis menjadi ilmu mendidik sistematis dan ilmu mendidik historis. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistematikan dalam pemikiran apa yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi dari praktek-praktek pendidikan disusun pemikirannya secara teoritis. Pemikiran teoritis ini disusun dalam satu sistem pendidikan dan biasanya disebut ilmu pendidik teoritis. Perkenalkan, nama saya Dina Aulianisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem kependidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembangunan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Pendidikan sebagai suatu sistem artinya pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi dalam pendidikan antara lain filsafat negara, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan demografi. Unsur-unsur yang berpengaruh dalam proses pendidikan. Yang pertama, peserta berperan sebagai unsur masukan dalam proses pendidikan. Artinya peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu antara lain bakat, minat, kemampuan, keadaan, dan jasmani. Yang selanjutnya adalah pendidik. Pendidik berperan sebagai unsur proses dalam pendidikan terkait berbagai hal seperti
pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya Aviana Nisa Nur Azizah, NIM 26014190053. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini menurut Langfield dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ini merupakan tujuan utama mengapa seseorang ingin menjadi pendidik. Yang kedua ada tujuan tak lengkap atau tidak sempurna. Tujuan ini merupakan tujuan yang hanya mencakup salah satu aspek kepribadian. Yang ketiga ada tujuan sementara. Tujuan ini merupakan tujuan dengan tingkatan-tingkatan yang diupayakan untuk mencapai tujuan akhir. Selanjutnya ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier ini merupakan tujuan yang dilakukan terlebih dahulu dalam rangka melancarkan pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini merupakan pengkhususan dari tujuan utama. Dan yang terakhir ada tujuan insidental. Tujuan insidental ini bersifat kebetulan saja. Faktor yang kedua yaitu ada isi pendidikan atau materi pendidikan. Materi pendidikan di sini harus memiliki syarat, yaitu ada dua, antara lain yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah saya jelaskan tadi yang pertama. Ada 6 tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu materi harus sesuai dengan peserta didik. Artinya di sini materi harus sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Faktor yang ketiga yaitu metode atau alat pendidikan. Perlu diperhatikan dalam memilih metode yang digunakan. Yang pertama yaitu jenis materi yang dipelajari. Jadi jenis materi yang dipelajari harus sesuai dengan tingkatan atau jenjang peserta didik masing-masing. Yang kedua ada kondisi psikologis peserta didik. Kondisi psikologis peserta didik dibedakan menjadi dua, yaitu ada senang dan tidak senang. Yang ketiga ada durasi waktu yang telah ditentukan. Pada saat pembelajaran pasti memiliki durasi waktu tertentu dan itu sangat berpengaruh dengan pendidikan. Yang selanjutnya ada saat proses pembelajaran berlangsung, seperti pagi, siang, dan sore. Jadi seperti pagi itu peserta didik dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Sedangkan pada saat sore hari kehilangan konsentrasi, sedikit kehilangan konsentrasi seperti itu. Selanjutnya ada jumlah siswa dalam kelas. Jadi jumlah siswa dalam kelas menentukan proses pembelajaran mengajar. Semakin banyak siswa, semakin sulit untuk siswa memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya ada ketersediaan fasilitas sekolah. Ketersediaan fasilitas sekolah ini seperti AC, lingkungan yang nyaman, itu sangat mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Faktor selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini dapat terkait dengan keadaan alam, keadaan iklim, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya ini terkait dengan seni budaya, bahasa yang beragam, adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan kehidupan keluarganya, seperti cara berorganisasi, teman sebaya, dan lain-lain. Yang terakhir ada suasana keagamaan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.